Shalom, saudara-saudara, para kekasih Tuhan. Selamat pagi. Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara semuanya. Karena itu, mari kita mempersiapkan diri untuk menerima surga, yaitu suara gembala. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur untuk hari yang baru. Karena itu sebelum kami melakukan seluruh aktivitas kami mendahului dengan membuka hati pikiran kami untuk menerima firman Tuhan. Itu sebabnya ya Tuhan, bersuaralah kepada semua kami yang hadir dan mendengar, agar supaya firman-Mu ini menjadi rema untuk kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema renungan pagi ini yaitu Soli Deo Gloria. Roma pasal 11 ayat yang ke-36 berkata demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah saudara, Soli Deo Gloria dalam bahasa Latin artinya adalah bagi Dialah kemuliaan. Dia di sini dengan D besar berarti Tuhan. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tujuan hidup orang percaya adalah memuliakan Tuhan di segala aspek kehidupan. Hidup yang memuliakan Tuhan adalah hidup yang menjadi berkat, kesaksian, dan teladan. Inilah suatu kehidupan yang berkualitas, kehidupan yang di atas rata-rata, bukan hidup yang biasa-biasa saja, bukan hidup yang terbawa oleh arus dunia ini. Nah saudara, dikatakan di dalam firman Tuhan tadi, semua yang kita miliki itu dari Dia, dari Tuhan, oleh Dia, oleh Tuhan, dan kepada Dia, kepada Tuhan. Semua yang kita miliki itu merupakan pemberian kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya maka hidup kita ini harus betul-betul bisa mengucapkan syukur kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Bukan hanya dengan mulut bibir kita, tetapi dengan kehidupan yang sudah diubahkan menjadi ciptaan yang baru, yang hidup taat dan hidup di dalam kekudusan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup yang memuliakan Tuhan itu tidak dibatasi oleh faktor usia atau seberapa lama orang menjadi Kristen. Sebab tidak sedikit orang yang sudah mengikut Tuhan selama bertahun-tahun atau yang ditinjau dari faktor usia sudah sangat dewasa atau sudah sangat tua, tetapi hidupnya masih belum memuliakan Tuhan. Kerohaniannya masih saja seperti anak-anak. Ada tertulis, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Ibrani 5 ayat 12 dan 13. Nah saudara, sebaliknya ada banyak anak-anak muda yang kehidupannya justru mampu membawa kemuliaan bagi Tuhan, alias menjadi berkat, menjadi kesaksian yang baik. Karena itu Rasul Paulus menasihati Timotius agar tidak merasa rendah diri karena kemudaannya. Dikatakan dalam 1 Timotius 4 ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah saudara,
Orang muda akan memiliki kehidupan yang memuliakan Tuhan apabila sedari awal ia sudah diajar, dididik, dan ditanamkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Dalam hal ini, orang tua memiliki peran yang sangat-sangat penting. Amsal 22 ayat 6 berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Nah saudara, sadar atau tidak, orang-orang muda ini sedang menjadi incaran iblis. Iblis sangat mengingini mereka hancur dalam studi, hancur dalam pergaulan, hancur dalam pelayanan. Jika semuanya hancur, hidup mereka tidak lagi berdampak. Demikian juga bagi yang sudah dewasa, atau katakanlah dewasa muda sudah menikah, itu benar-benar mereka kalau tidak hati-hati dan takut Tuhan akan menjadi incaran iblis. Sehingga banyak di antara anak-anak dewasa muda yang sudah menikah, mereka diam-diam hidup masing-masing. Tidak lagi hidup satu rumah padahal mereka sudah menjadi suami istri yang diberkati. Apa sebabnya? Karena suami jalan ke sana, istri jalan ke sini. Tidak ada kesesuaian. Mereka berpisah begitu saja. Nah, kita harus betul-betul menata kehidupan kita supaya jangan jadi sasaran iblis. Memuliakan Allah berarti hidup damai sejahtera di antara suami istri, penuh dengan kebahagiaan, saling mengerti, saling memperdulikan, saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang yang melihatnya. Itulah memuliakan Tuhan. Bukan hanya menyanyikan dengan lagu bibir mulut, tetapi lebih daripada itu lewat perbuatan sehari-hari. Saya tutup dengan kalimat ini, saudara. Dewasa rohani dan menjadi kesaksian adalah tanda seorang punya kehidupan yang memuliakan Tuhan. Soli Deo Gloria. Kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, ajar kami memuliakan Tuhan lewat kehidupan kami yang sudah diubahkan menjadi seperti Yesus Kristus. Itu sebabnya ya Tuhan, Engkau melihat tingkah laku kehidupan kami sehari-hari, bagaimana karakter kami. Kami rindu supaya firman-Mu yang pagi ini sudah kami dengarkan akan mengubahkan hidup kami. Kami memuliakan Tuhan bukan hanya lewat lagu pujian dari bibir mulut kami, tetapi lewat perbuatan yang nyata, di mana kami betul-betul bisa hidup di dalam kekudusan, takut kepada Tuhan, dan memuliakan Tuhan. Itu sebabnya ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah Engkau tanamkan dalam hati kami. Kami serahkan keluarga kami. Kalau masih ada keluarga yang sedang mengalami pergumulan karena kerenggangan antara suami istri, Tuhan pulihkan mereka kembali. Hancurkanlah kuasa setan iblis yang sedang menghancurkan kehidupan mereka. Pulihkanlah kembali. Kami percaya tidak ada perkara mustahil bagi Tuhan, asal kami betul mau menyerah di hadapan-Mu. Segala pujian hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Nah saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Selamat menjelang hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.